بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, setiap kita tentunya menginginkan kebahagiaan. Kebahagiaan yang hakiki adalah kita istiqomah beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, melaksanakan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya. Sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki ataupun perempuan, dan dia beriman kepada Allah, Allah akan berikan untuknya kehidupan yang baik, dan di akhirat kelak dia mendapatkan balasan yang lebih baik daripada yang pernah dia kerjakan. Diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Imam Ahmad, dan Al-Baihaqi dari sahabat Rasulullah Abu Kabsyah bahwasanya Nabi Muhammad SAW pernah mengabarkan satu hakikat yang penting untuk kita ketahui, bahwa dunia ini diberikan untuk 4 golongan, kata beliau. Yang pertama adalah mereka yang diberikan ilmu dan diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan ilmunya dia tahu apa yang harus dia lakukan. Dengan hartanya dia menyambung silaturahmi dan dia mengeluarkan hak Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di dalam hartanya. Ini kelompok yang pertama dan mereka adalah orang yang paling bahagia. Kelompok yang kedua, ma'asyiral muslimin, adalah mereka yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tapi tidak diberikan harta. Dengan kejujuran yang ada di dalam hatinya, mereka berkata, "Duhai, seandainya aku memiliki harta seperti si fulan, tentunya aku akan melakukan sesuatu yang lebih baik daripada yang dia lakukan." Maka apa kata Rasulullah SAW? Dikarenakan niatnya tersebut, dia mendapatkan pahala yang sama. Artinya kelompok yang pertama dengan kelompok yang kedua memiliki pahala yang sama. Adapun kelompok yang ketiga, ma'asyiral muslimin, adalah mereka yang diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tetapi tidak diberikan ilmu. Dan kita bisa membayangkan betapa bahayanya harta apabila dimiliki oleh orang yang tidak berilmu. Dia tidak mengetahui bahwa di dalam hartanya ada hak yang harus dia keluarkan, ada kewajiban-kewajiban ya, yang dia kerjakan dengan hartanya adalah sesuatu yang semata-mata memuaskan hawa nafsunya dan tidak jarang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya kelompok yang ketiga ini celaka. Tetapi ada kelompok yang keempat, ma'asyiral muslimin, mereka adalah orang-orang yang tidak mendapatkan ilmu dan tidak pula mendapatkan harta, dan ini yang paling celaka. Ya, ketika dia melihat orang yang berharta, dia berkata, seandainya aku memiliki yang seperti dia miliki, tentunya aku akan melakukan apa yang dia lakukan. Maka Rasulullah SAW berkata, maka mereka memiliki dosa yang sama, yaitu antara orang yang berharta tapi tidak berilmu dengan orang yang tidak berilmu dan berharta. Kalau kita lihat 4 golongan ini, ma'asyiral muslimin, sebenarnya yang menjadikan mereka bahagia bukanlah harta. Karena seandainya kelompok yang pertama yang diberikan ilmu dan harta, ilmunya dicabut, maka dia tidak bahagia, masuklah dia ke kelompok yang ketiga. Seandainya kelompok yang kedua yang hanya punya ilmu saja, dicabut nikmat ilmu darinya, masuklah dia ke kelompok yang keempat, ya. Dan kelompok yang ketiga memang tidak punya ilmu. Kelompok yang keempat memang tidak memiliki ilmu. Artinya apa? Sebenarnya yang menjadikan kita bahagia adalah ilmu. Semakin seseorang berilmu, semakin dia mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenal Rasulullah SAW, mengenal kewajiban-kewajibannya, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin, mari sama-sama kita senantiasa istiqamah di dalam menuntut ilmu, berjuang untuk mengangkat kejahilan dari diri kita
dan berjuang untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita taufik dan ilmu yang bermanfaat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.